Hai, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita agar perpindahannya lebih responsif dan tidak merusak tentunya. Karena dengan mengabaikan shifting, maka akan merusak sprocket dan merusak rantai, tentunya akan cepat lebih halus. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita perlu mengetahui untuk ini sudah waktunya setting RD loh, tapi bagaimana kita cara mengetahuinya? Caranya gampang, yaitu kita harus mengecek setiap perpindahannya apakah terasa ringan atau terasa ada gangguan. Kita akan coba mulai dari gigi yang terbesar. Anda boleh lakukan dari gigi yang paling kecil. Kita lihat satu-satu apakah ada yang loncat pindahnya, artinya satu gir-girnya, ataukah ini berjalan lancar, baik dari turunnya ataupun naiknya juga. Nah, jika terjadi bunyi seperti ini dan RD naik turun seperti ini, nah kita ulangi lagi. Kita akan bisa lihat dari pergerakan RD-nya sendiri. Jika dalam perpindahan tidak mulus, atau artinya RD tidak tepat untuk menggait suatu gear, maka RD-nya akan bergerak seperti tidak normal. Maka kalau seperti ini ataupun ada bunyi dari gesekan rantai dengan sprocket, maka sebaiknya kita harus segera men-setting sprocket kita. Kemudian bagaimana cara settingnya? Apakah susah atau sulit? Nah, makanya kita akan bahas lagi. Hal yang pertama harus kita setting atau harus kita cek terlebih dahulu, yaitu pada bagian RD hanger. RD hanger ini kita harus rajin cek apakah RD hanger ini posisinya masih lurus ataukah sudah sedikit membengkok. Karena walaupun hanya bengkok sedikit saja, itu akan mempengaruhi shifting yang akan kita lakukan kali ini. Nah, kita lihat ya saudara pemirsa, jelas RD-nya ini masih lurus, maka kita tidak usah meluruskan RD hangernya ini, tetapi kita hanya menyeting baut-baut yang tersedia saja. Nah, mari kita lihat caranya bagaimana, yaitu dengan menggerakkan tensioner sehingga ini berpindah dengan pas. Akan saya tunjukkan. Nah, ini setelannya, yaitu kalau kita putar ke arah sini, maka RD akan sedikit bergerak ke arah dalam. Nah, kita lihat RD akan bergerak ke arah dalam. Dan sebaliknya, jika kita putar searah jarumnya, maka RD akan semakin bergerak maju ke sebelah sini. Kita lihat. Nah, lalu bagaimana agar kita dapat mengetahui harus bergerak ke arah kiri atau ke sebelah kanan? Yaitu dengan cara seperti ini. Kalau misalkan susah naik, berarti kita harus menggerakkan RD kita ke sebelah kiri, sebelah sini. Kalau misalkan susah turun, berarti kita harus menggerakkannya sebelah kanan. Kita cek sekali lagi apakah ini susah turun atau susah naik. Nah, kita lihat. Ini turunnya lancar, maka naiknya apakah sudah lancar? Tidak ada bunyi. Nah, pada kasus ini masih naiknya tidak lancar, maka kita harus mendorongnya ke arah dalam atau ke arah kiri. Nah, kita putar 2 kali atau 1 kali. Kita cek lagi. Sudah tidak ada bunyi. Kita cek turunnya apakah sudah benar semua. Cek sekali lagi. Nah, masih ada satu, berarti kita coba taikan lagi satu ke arah kiri untuk susah naik. Tapi sebaliknya, untuk susah turun berarti ini harus diputar ke arah jarum jam. Kita coba lagi.
Nah, masih ada susah naik, maka kita putarkan lagi ke arah dalam. Masih putarkan lagi. Jika sudah smooth untuk semua gigi, maka penyetingan sudah dihentikan sampai itu. Kita akan lihat dulu, dicek satu persatu, memang membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, sepertinya sudah smooth. Sekarang kita akan mengetahui lagi, kita harus cek apakah settingan dari tensioner rantai sudah benar, batas jarak jauh, batas ininya sudah benar agar rantai tidak lepas dari sprocket. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara melihatnya, rantai sudah benar atau belum. Itu dengan melihat antara puli, jarak puli dan jarak sprocket. Nah, jarak yang ideal itu sekitar 4-5 mili dari ujung puli bawah dari sprocket sini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memutar baut tensioner yang ada di sebelah sini. Ini kita putar. Kalau misalkan terlalu dekat, maka kita harus memutarnya ke arah jarum jam. Tapi jika terlalu jauh, maksud saya jika terlalu dekat, maka kita harus memutarnya searah jarum jam. Tapi jika terlalu jauh, kita harus memutarnya berlawanan jarum jam. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, maka kalau kita putar berlawanan jarum jam, maka ini akan mendekat seperti ini. Tentu jaraknya sangatlah tipis. Bagaimana? Sambil diputar. Nah, bila diputar, maka nanti kita akan lihat kira-kira 4-5 mili. Nah, kita putar, kalau terlalu dekat kita searah jarum jam. Nah, sampai jaraknya mungkin kira-kira seperti ini. Setelah itu kita harus mengecek, selain tegangan rantai, kita harus mengecek batas sebelah sini, batas luar, agar rantai tidak lepas dari sprocket yang paling besar, karena kebanyakan rantai terlepas dari sprocket. Nah, kita lihat sebelah sini bagaimana cara kita meluruskannya, yaitu dengan mengatur baut adjustable di sini. Yaitu ada dua baut, yang satu high yang artinya untuk kecepatan tinggi high, dan yang satu lagi low, L biasanya. L itu berarti low untuk kecepatan tanjakan atau gigi yang paling ringan. Dengan memutar searah jarum jam sebelah sini, artinya jarak puli ini akan semakin ke arah dalam. Jika kita memutarnya berlawanan jarum jam, maka puli akan semakin jauh ke sebelah jari-jari. Nah, untuk menyetel ini, kita lihat ini akan sedikit bergerak, maka kita harus meluruskan antara puli dan sprocket yang paling luar ini untuk yang bagian low. Kita lihat apakah sudah. Nah, serasa susah menjajar, harus sambil ditekan sprocketnya karena takutnya terhalang oleh rantai. Ininya harus sambil ditekan. Jika dirasa puli sudah sejajar dengan sprocket, sudah hentikan. Sekarang kita pindah ke sprocket yang paling kecil. Nah, untuk sprocket yang paling kecil, kita tidak mensejajarkannya dengan gear yang paling kecil, tetapi 1 mili lebih ke arah kanan. Maksudnya kenapa dilebihkan ke arah kanan 1 mili? Karena untuk memudahkan shifting. Karena jika dipaskan atau disejajarkan garisnya dengan sprocket yang paling kecil, maka hasilnya adalah tidak enaknya nanti shifting saat turun dari gigi sprocket yang ini ke yang sebelah sini, nanti tidak akan enak. Makanya ini harus dilebihkan 1 mili ke sebelah kanan, tidak usah banyak-banyak, tinggal dilebihkan bagian high-nya. Kita akan lihat bahwa ini adalah menggeser. Nah, menggeser kan, kita luruskan pulinya, luruskan terlebih dahulu. Jika sudah terasa lurus, kita putar lagi searah jarum jam, maka pulinya akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, kita coba lagi 1 mili, tepat 1 mili, agar shifting itu lebih enak, responsif.
1 mili, tidak boleh lurus dengan gear yang paling kecil. Kita coba lagi. Nah, jika sudah benar, perpindahan dari gigi yang paling atas yang paling bawah akan terasa enak, terasa smooth, dan yang pastinya rantainya tidak akan lepas karena kita sudah menyeting batas bawah batas atasnya. Juga tensioner rantai tidak boleh terlalu renggang, tidak boleh terlalu sempit juga, karena kalau terlalu sempit nanti pulinya akan beradu dengan sprocket, dan terlalu renggang nanti mempengaruhi pada shifting yang berlaku. Selain itu, dalam menyetel RD kita harus perhatikan apakah baut ini sudah keras atau belum, terpasang end-tip atau tidak, karena kalau tidak terpasang end-tip nanti kawatnya akan hancur, terkelupas dan melukai kaki kita tentunya. Harganya tidak mahal, sangat murah, ada di toko kami. Selain itu, kita cek lagi kebersihan dari RD-nya, apakah sudah kotor ataupun masih bersih. Jika sudah kotor, maka kita harus membersihkan RD-nya. Nanti mungkin saya akan beri tutorialnya cara membersihkan dan merawat RD. Digeris ulang, karena kotornya puli ini dan tidak longgar seperti ini, tidak loncer. Kalau sudah kotor, itu mempengaruhi shifting dari smoothnya suatu shifting agar tidak terganggu. Selain itu, umur dari kabel serta pelumasan kabel ini juga mempengaruhi shifting. Karena kalau misalkan kawatnya sudah kotor, sudah lama, maka waktunya persekian detik akan terganggu. Di sini akan biasanya suka terjadi slip. Di sini akan membutuhkan waktu lebih lama, baik dalam menaikkan gigi dan menurunkan gigi. Itulah mungkin cara menyetel dari saya. Baik, untuk sesi kita kali ini mungkin berakhir sampai sini. Nantikan lagi tutorial dari saya. Jika suka video ini silahkan di like, dan jika dirasa ingin membeli sesuatu atau menanyakan sesuatu, boleh via WA kami ataupun lihat via email, ataupun kalian ingin membeli barang-barang dari kami, silahkan untuk kontak yang tersedia pada YouTube kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe. Ditunggu orderannya dan pertanyaannya dari kalian, agar saya bisa lebih membantu kalian dalam menentukan atau tips-tips agar kalian tentunya tidak salah beli. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe kami. Salam dari Bike Shop 2 Pedal.